warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kansa Rizky dalam program Lampung Bicara. Dan pada segmen kali ini saya bersama Bapak Purheri Sumardianto ya Pak ya. Iya. Selaku Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Halo Ya. Pak. Ya, Apa juga. kabar Pak? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ya, ya. sehat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini juga nih, Bapak Purheri ini yang dikenal dekat dengan masyarakat ya Pak, serta memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan di daerah pemilihannya. Nah, beliau ini juga selaku Komisi 4 DPRD Lampung Tengah yang konsisten menyisihkan sebagian gajinya untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur di wilayahnya. Baik. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah hadir di acara Lampung Bicara Pak. Nah mungkin di sini kita bakal ngobrol-ngobrol aja sih Pak. Mungkin tentang ngebahas profil Bapak, terus juga terkait juga kenapa Bapak menyisihkan gajinya untuk membantu infrastruktur di Lampung Tengah, juga untuk membahas pendidikan dan kesehatan yang ada di Lampung Tengah itu sendiri. Dan mungkin kita langsung masuk ya Pak ke pertanyaan pertama, yaitu, ini sih Pak, mungkin banyak masyarakat nih Pak yang penasaran dengan perjalanan Bapak. Bisa nggak sih Pak diceritain bagaimana awalnya Bapak memutuskan terjun ke dunia politik hingga akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Lampung Tengah? Ya, pertama saya terjun di politik ini yaitu didatengin sama kawan-kawan Bapak dulu yang untuk meneruskan untuk bisa masuk ke dunia politik dan minta izin kepada Ibu. Alhamdulillah diizinkan dan akhirnya ikut berkompetisi di pemilihan legislatif 2024 dan sekarang alhamdulillah sudah terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD Lampung Tengah. Itu di percobaan pertama Pak di tahun 2024? Iya, pertama ini. Dan langsung keterima ya Pak, langsung masuk jadi anggota Dewan. Masya Allah sekali ya Pak ya. Iya. Oke, minta izinnya ke Ibu, orang tua ya Pak berarti? Orang tua, Ibu. Oke, berarti udah emang jalan Bapak lah Pak ya untuk masuk ke dunia politik ini. Tapi kalau dari Bapaknya sendiri, emang Bapak ada keinginan atau karena Bapak yang Bapak sebutkan tadi seperti itu, karena diajak juga gitu dengan teman-teman? Ya, diajak teman-teman untuk bisa masuk di dunia politik, ya untuk meneruskan orang tua Bapak. Akhirnya ya saya masuk di dunia politik itu bersama teman-teman juga. Oke, berarti emang ada kemauan dari diri sendiri, juga didukung oleh Ibu dan teman-teman Bapak seperti itu ya Pak. Oke. Pak, Bapak kan selaku Komisi 4 nih Pak. Kira-kira apa sih Pak nilai dan prinsip yang masih Bapak pegang dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat? Prinsip saya untuk menjalankan sebagai anggota DPRD bisa memberi manfaat kepada masyarakat, karena saya ini aslinya kan produk masyarakat karena dipilih dari rakyat. Sekarang jadi anggota DPRD, maka kewajiban saya memberikan pelayanan, pengabdian yang baik kepada masyarakat selama saya menjabat anggota DPR. Oke, karena sudah dipilih dari rakyat, pastinya juga memberikan untuk rakyat ya Pak ya. Oke, Masya Allah sekali ya Pak ya. Oke, nah kami juga sering mendengar nih Pak, bahwa Bapak itu sangat dekat ya Pak dengan warga sekitar gitu. Apa sih yang membuat Bapak begitu konsisten dengan menjaga kedekatan bersama masyarakat? Ya, saya emang seneng langsung turun ke lapangan, langsung bersentuhan dengan masyarakat, melihat kondisi-kondisi di wilayah, sering keluyuran, jadi ya karena sering bersapa dengan masyarakat, akhirnya membawa apa yang dibutuhkan masyarakat itu. Gitu. Oke, tapi sebelum menjadi anggota DPRD nih Pak, Bapak profesinya apa Pak? Profesinya wira swasta. Oh, jadi berkebun. Berkebun. Ya, berkebun. Kalau boleh tahu perkebunan apa tuh Pak? Kelapa sawit, karet gitu. Oh, oke. Tapi masih berjalan Pak sampai saat ini? Masih. Oh, masih. Jadi double job nih Pak. Jadi wirausaha jalan, menjadi anggota DPRD juga jalan ya Pak ya? Iya, karena ini DPR udah amanah ini. Oh, Masya Allah. Udah jadi. Menjalankan amanah tapi juga ada usaha yang harus dikembangkan ya Pak ya? Oke, baik. Oke, nah Pak, sejak dilantik nih untuk periode 2024 sampai 2029 ini,
apa sih Pak momen yang paling berkesan yang Bapak rasakan selama menjalankan tugas menjadi anggota Dewan? Momen saya yang paling berkesan yaitu saya yang bisa hadir bersama masyarakat membangun desa. Itu momen-momen banyak karena saya sendiri itu kan nggak betah di kantor, jadi saya senang memang turun kepada masyarakat, jadi sering membaur, ya udah bareng-bareng kita membangun kampung kita, desa kita untuk kemajuan dan lebih baik ke depan. Oke, berarti Bapak tipe yang langsung turun ke jalan ya Pak ya? Bisa diceritain nggak sih Pak kayak pengalaman selama di maksudnya turun terjun langsung gitu ke masyarakat, gimana Pak pengalamannya? Pengalaman saya terjun sama masyarakat ya, saya sering mendapat masukan-masukan untuk masyarakat meminta program bangun contohnya kayak gorong-gorong jebol, terus jalan gitu. Akhirnya karena saya sebagai produk masyarakat mendapat gaji anggota DPR, saya kembalikan ke masyarakat, ya saya bangun-bangun aja dengan gaji DPR saya di masyarakat itu. Gitu. Baik, berarti gaji yang Bapak dapat Bapak kasih lagi Pak untuk membangun seperti gorong-gorong itu? Iya, gorong-gorong, ngecor jalan, bikin apa gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan tentang pendidikan dan kesehatan nih Pak, apa sih hal yang paling memotivasi Bapak untuk terus bekerja bagi masyarakat di Lampung Tengah? Memotivasi saya yaitu saya memang sudah dipesankan kepada orang tua, terutama ibu saya, bekerjalah yang benar-benar untuk bisa mewakili, membawa aspirasi kepada masyarakat, supaya nanti kamu mempunyai karya dan cerita yang baik di masyarakat selama menjabat jadi DPR. Oke, baik pemirsa, sangat termotivasi sekali ya dengan Pak Pur Heri ini. Mungkin pembahasan selanjutnya akan kami bahas juga setelah jeda pariwara berikut ini. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Puluhan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat... Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Puluhan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari.
tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi, Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. kabar hari ini hanya di TV One. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Lampung Bicara. Oke Pak, mungkin kita lanjut ya Pak ya ke pembahasan selanjutnya nih Pak. Kan Bapak ini dikenal menyisihkan sebagian gajinya nih untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan nih Pak. Apa yang melatar belakangi keputusan Bapak gitu? Melatar belakangi keputusan saya untuk menyisihkan gaji untuk bersama membangun desa, membangun masyarakat itu ya bahwasanya saya ini kan merasa menjadi DPR ini karena masyarakat, karena saya dipilih menjadi tanggung jawab saya untuk bisa memberi pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik kan, gitu. Oke, mungkin bisa dijelasin Pak sejauh ini pembangunan atau perbaikan infrastruktur apa saja yang sudah terrealisasikan Pak? Yang saya bangun ini ya ada gorong-gorong, ada ngecor jalan, terus bikin talut gitu, yang memang itu diminta masyarakat untuk segera dibangun. Jadi ya memang harus saya langsung bertindak bersama masyarakat. Saya siapkan material-materialnya, semen, pasir, rokos, batu. Akhirnya saya ajak masyarakat bergotong royong bersama untuk membangun itu gitu. Jadi Bapak yang menyiapkan materialnya lalu dibangun bersama-sama dengan warga sekitar ya Pak? Iya. Oke, tapi kalau untuk pemilihan wilayahnya gitu Pak, itu gimana Pak? Pemilihan wilayahnya yang harus diperbaiki yang dulu yang mana gitu? Oh ya, saya melihat skala prioritas saja, yang mana yang harus segera. Emang tidak bisa kita mengcover semuanya, tapi kita harus pilih mana yang emang itu yang harus dan layak akan saya bangun gitu. Oke. Tapi kalau untuk request ya Pak ya dari warga sekitar terkait dengan misalkan Pak tolong dong benerin jalan ini gitu, itu lewat langsung atau bagaimana Pak? Ya ada yang langsung bertemu dengan saya pas saya keluar keluyuran bersama masyarakat, dia langsung menyampaikan. Ada yang melalui media sosial, dia berkomentar. Ada yang melalui telepon, dia langsung telepon. Ya nanti kalau seperti itu kayak contoh di media sosial, di telepon itu saya akan cek dulu seperti apa yang mereka ajukan itu. Kalau emang itu harus dan masyarakatnya mau, ya udah ayo sama-sama saya bangun, saya siapkan. Masyarakatnya mau siap benar untuk bekerja bergotong royong membenahi ini ya saya siap gitu biasanya gitu. Berarti setiap ada yang meminta gitu ya Pak kepada Bapak untuk dibantu infrastrukturnya, Bapak selalu menanggapi hal itu ya Pak berarti? Iya, menanggapi hal itu supaya ya enggak semuanya tercover sih semuanya, tapi yang jelas setiap bulan saya lakukan gitu, gitu. Pasti itu Pak setiap bulan ada? Iya, setiap bulan saya lakukan kesini gitu. Oke. Nah mungkin Pak dalam pelaksanaan pembangunan nih Pak, tantangan apa sih Pak yang paling sering Bapak hadapi di lapangan gitu, baik secara teknis maupun administratif? Untuk pembangunan infrastruktur dalam arti saya sendiri atau? Iya, Bapak sendiri gitu. Tantangannya kepada masyarakat itu yaitu kadang cuaca itu kadang nggak mendukung, kita mau bangun nggak taunya cuacanya nggak mendukung, jadinya gagal. Tapi kita tunda aja, nggak gagal sih, kita tunda besok lagi. Tapi yang jelas dengan saya menciptakan itu masyarakat sangat antusias dan mau guyup rukun atau bersama-sama akhirnya gitu. Berarti setiap Bapak ingin membaguskan infrastruktur tersebut, warga juga inisiatif untuk membantu gitu ya Pak? Iya. Oke, berarti emang ada kolaborator dari Bapaknya dan juga dari warga sekitar ya Pak untuk
membaguskan infrastruktur jalan dan lain sebagainya ya Pak. Oke. Nah mungkin kita geser ya Pak ya ke percakapan selanjutnya, yaitu mengenai tentang pendidikan dan kesehatan nih, apalagi kan Bapak selaku Komisi 4 DPRD Lampung nih, emang Lampung Tengah yang konsentrasinya emang di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah menurut Bapak gimana sih Pak pandangan Bapak terkait dengan pendidikan dan kesehatan yang ada di Lampung Tengah ini? Terkait pendidikan, karena saya tinggalnya jauh di ujung barat Lampung Tengah, jadi saya memang harus menjadikan pendidikan ini program yang nantinya akan setara dengan yang di kota. Pengennya seperti itu harapan saya. Jadi saya datang ke sekolah-sekolahan itu, terus melihat kondisi sekolahan, pembangunan sekolahan yang tidak layak ataupun yang memang harus dibenahi. Jadi emang saya bisa dokumentasikan di situ dan saya bawa nanti ke pemerintah daerah. Oke, tapi kalau untuk program yang sudah terrealisasikan gitu Pak, apa saja Pak? Yang sudah terrealisasikan yaitu sekolahan, yaitu banyak rehab ada, terus beberapa sekolah dari mulai SD, SMP di Kecamatan Pupian, Kecamatan Selagi Lingga yang saya cek, saya survei itu memang sangat-sangat rusak parah. Jadi saya videokan, saya foto, dan Pak Bupati, pemerintah daerah, dinas pendidikan melihat itu, akhirnya ya dia langsung bisa turun cek kondisi lapangan di sekolahan itu, langsung bisa direalisasikan dalam nanti program-program pemerintah daerah untuk membangun pendidikan. Oke, tapi kalau menurut Bapak sendiri, pendidikan dan kesehatan di Lampung Tengah ini sudah sejahtera atau gimana Pak? Belum. Oke, berarti masih dalam tahap ini ya Pak ya? Maksudnya masih terus ditingkatkan ya Pak? Iya, terus dibenahi. Oke, baik. Nah pemirsa, ini mungkin pembahasannya masih lebih jauh lagi, tapi kita harus dijeda ya dengan jeda pariwara setelah ini. Tetaplah bersama kami. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Puluhan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional.
Ribuan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga dapat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Lampu Bicara. Oke, baik Pak, mungkin kita lanjut ya Pak ke pembahasan tadi Pak. Kalau bicara nih tentang masa depan Lampung Tengah, pendidikan pasti menjadi fondasi utama ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak apa sih yang paling mendesak untuk dibenahi di sektor pendidikan ini? Yang paling mendesak yaitu pertama untuk kualitas kita di dalam sekolahan tersebut, terutama kualitas yaitu sekolahan-sekolahan dibenahi dulu nanti supaya lebih anak-anak yang belajar dalam pendidikan itu nantinya akan nyaman gitu. Oke, mungkin ini supaya bisa dijelaskan ya Pak, bagaimana Bapak upaya Bapak di dalam mendapatkan PIP bagi masyarakat di daerah Lampung Tengah ini Pak? Ya, usaha saya bisa mendapatkan PIP ini berkat bisanya bekerja sama dengan anggota DPR Provinsi dari Mas Munir Abdul Haris, Komisi 3 Provinsi Lampung, dan kita langsung menjemput ke Komisi 10 DPR RI bertemu dengan Mas Kadapi atas perintah Ibu Ketua kita, Bu Jusnia Calim, yang sekarang juga menjabat anggota DPR RI. Alhamdulillah kita membawa aspirasi PIP anggota DPR itu untuk Lampung Tengah ini bersama Mas Munir Abdul Haris ini mendapatkan 25.000 siswa. 25.000? Oh, gitu. Atas usulan tersebut Pak? Usulan dari aspirasi anggota DPR. Berarti lumayan berdampak ya Pak, sangat berdampak ya Pak ya untuk masyarakat Lampung Tengah. Sangat berdampak dan sangat masyarakat berterima kasih, manfaatnya itu sangat luar biasa. Bisa membantu. Sangat terbantu ya Pak ya dengan adanya PIP tersebut ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin kita beralih nih Pak ke pembahasan kesehatan. Pelayanan, menurut Bapak pelayanan kesehatan dasar apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa saja yang sudah menjadi perhatian Bapak nih selaku Komisi 4 DPRD Lampung Tengah terkait kesehatan yang ada di Lampung Tengah? Ya, pelayanan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Tengah bisa nanti ditingkatkannya di masing-masing daerah atau kecamatan, yaitu Bukesmas, supaya memberikan mutu dan pelayanannya masyarakat mau berobat itu lebih nyaman dan lebih mudah gitu, supaya nanti masyarakat ini kan pengennya kan intinya berobat itu kan pengennya cepat dan mudah, mendapat pelayanan yang baik juga. Makanya saya berharapkan kepada mutu dan pelayanan dinas-dinas kesehatan, jaga itu dengan baik. Oke, tapi sudah ada belum sih Pak langkah-langkah yang sedang didorong nih agar masyarakat itu bisa mendapatkan
layanan tersebut dengan mudah gitu di puskesmas? Iya, mutunya yaitu pertama saya sendiri sih sudah menyediakan mobil ambulan dengan layanan gratis. Selama saya sebelum jadi DPR udah saya berbuat itu sampai sekarang untuk memberi pelayanan kepada masyarakat mau berobat ke rumah sakit baik itu di Kabupaten Lampung Tengah, Sewu, kayak di kota Bandar Lampung saya fasilitasi mobil ambulan dengan gratis. Itu gratis Pak? Berarti gratis tanpa total. dipungut biaya ya, Iya, Pak, ya? iya. Tapi itu ada kriteria tertentu nggak sih Pak, atau misalkan kita sedang membutuhkan nih langsung bisa gitu menggunakan fasilitas tersebut? Iya, gitu? bisa. Ya kalau pas itu tidak mobil itu keluar, tapi kalau pas keluar ngantar pasien di sini ada lagi membutuhkan yang mobilnya cuma satu, jadi ya itu dulu. Gantian juga ya iya, Pak ya? Oke. Gitu. Bagaimana pengawasan DPRD Pak terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan dan infrastruktur kesehatan di Lampung Tengah? Untuk pengawasan kita ya harus banyak-banyak berkomunikasi dengan dinas-dinas kesehatan terkait supaya bisa meningkatkan nantinya pelayanan kepada masyarakat. Terus masalah pembangunan saya mengharapkan contohnya ada pembangunan puskesmas, tempat-tempat kesehatan. Ya mengharapkan pemerintah daerah membangun dengan mutu dan kualitas yang baik supaya bisa dirasakan sampai 20-50 tahun ke depan bisa digunakan. Oke, baik Pak. Nah, jika harus memilih satu prioritas utama nih Pak untuk dua sektor ini, pendidikan dan atau kesehatan, mana yang menurut Bapak harus ditingkatkan Pak? Pendidikan. Mengapa Pak? Ya karena itu mempengaruhi mutu dan kualitas nanti masyarakat untuk SDM-nya lebih meningkat. Oke, baik. Tapi ada nggak Pak harapan Bapak nih selaku Komisi 4 DPRD Lampung Tengah nih terkait dengan apa ya kesehatan dan pendidikan yang ada di Lampung Tengah ini Pak? Harapannya Pak? Harapannya untuk pendidikan kepada pemerintah daerah, dinas-dinas pendidikan dan kepada guru-guru supaya lebih aktif, lebih berperan kepada pengajar untuk mendidik anak muridnya lebih baik lagi ke depannya. Karena kita akan bersaing mutu dan kualitas anak-anak itu kepada wilayah-wilayah lain ataupun negara lain gitu. Oke, baik. Nah, mungkin kita juga sudah di penghujung acara nih Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement Pak kepada masyarakat Lampung Tengah terkait kesehatan dan pendidikan yang ada di Lampung Tengah ini. Pesan dan pesan Bapak. Untuk pendidikan, pesan saya kepada masyarakat selalu jaga anak-anaknya supaya tetap mempunyai tekad dan semangat menempuh pendidikan. Karena pendidikan itu adalah bekal supaya nanti mutu kualitas anak-anak ini bisa lebih meningkat dan bisa lebih baik ke depannya. Dan untuk kesehatan, saya mengharapkan bahwa pemerintah daerah sekarang memang mendorong supaya kesehatan ini lebih nantinya bisa memenuhi standarisasi untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat harus menjaga kesehatan dengan sekarang ini lebih baik gitu. Oke, baik. Semoga harapannya tadi bisa terrealisasi ya Pak ya. Oke. Nah Pak, nggak kerasa ya Pak kita sudah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak kepada Bapak Pur Heri atas waktu dan penjelasannya nih. Semoga berbagai program dan upaya Bapak yang jalankan tuh terus memberikan manfaat ya Pak ya bagi masyarakat khususnya di Lampung Tengah. Baik pemirsa, saya Alkansa Rizky pamit undur diri dari program Lampung Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.